Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas 1A, program studi S1 Keperawatan, akan membahas mengenai penerapan bioptik keperawatan. Yang pertama, saya akan perkenalkan nama anggota terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, yaitu Ramadhani Gadis Nanda, dengan NIM 11300222017, dilanjutkan oleh Bella. Nama saya Bella Prilly Hidayat dengan nomor NIM 11300222111. Saya Nur Fadila dengan NIM 11300222122. Saya Aisyah Perdanasari dengan NIM 11300222155. Oke, untuk selanjutnya, ada 4 main idea yang akan kita bahas nantinya, yaitu konsep dari bioptik, kemudian yang kedua ada optika geometris, yang ketiga ada optika fisis, dan yang terakhir aplikasi dalam bidang kesehatan. Slide. Pertama-tama kita akan membahas mengenai definisi terlebih dahulu. Biooptik adalah menilik kata dari bioptik, tersusun atas kata bio dan juga optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup, atau bagian tertentu dari makhluk hidup. Sedangkan optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Secara spesifik, ada klasifikasi optik geometri dan optika fisis. Fokus utama di bioptik adalah terkait dengan indera penglihatan manusia, yaitu mata. Optika geometris. Optika geometris ada cermin, lensa, dan alat-alat optik. Berpangkal pada perjalanan cahaya dalam medium secara garis lurus. Dengan cara pendekatan ini dapatlah melukiskan cermin dan lensa dalam bentuk matematika. Misal, untuk rumus cermin dan lensa. Optika fisis. Ada dispersi, difraksi, interferensi, polarisasi. Cahaya memiliki sifat materi atau partikel dan sifat gampang. Menurut Sir Isaac Newton, cahaya itu menggambarkan peristiwa cahaya sebagai sebuah aliran dan butir kecil yang dirumuskan dalam teori korpuskuler. Menurut Planck, cahaya itu terdiri atas kuanta atau foton-foton. Cahaya. Cahaya merupakan salah satu contoh gelombang elektromagnetik yang gelombang tidak memerlukan medium sehingga media perambatannya. Misalnya pada siang hari tampak terang karena cahaya matahari menerangi bumi. Benda dan cahaya sendiri merupakan benda yang dapat memancarkan cahaya dinamakan sumber cahaya. Ada 2 macam, akan dilanjutkan oleh Bella. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi hari ini. Ada 2 macam sumber cahaya, yaitu sumber cahaya alami dan sumber cahaya buatan. Sumber cahaya alami merupakan sumber cahaya yang menghasilkan cahaya secara alamiah dan setiap saat. Contohnya matahari dan bintang. Sumber cahaya buatan merupakan sumber cahaya yang memancarkan cahaya karena dibuat oleh manusia dan tidak tersedia setiap saat. Contohnya seperti lampu senter, lampu neon, dan lilin. Cahaya sendiri memiliki sifat-sifat gelombang, di antaranya yaitu cahaya merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan di antara 2 medium cahaya dapat dipantulkan. Ketika cahaya mengenai permukaan yang datar dan licin, cahaya akan dipantulkan secara teratur atau dinamakan pemantulan teratur. Cahaya mengenai cermin.
Cahaya dipantulkan oleh permukaan yang kasar atau biasanya dinamakan pemantulan baur. Contohnya yaitu cahaya matahari. Cermin merupakan benda yang dapat memantulkan cahaya. Terdapat 3 jenis cermin, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Yang pertama kali kita bahas yaitu cermin datar. Cermin datar sendiri memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu memantulkan berkas cahaya, berbentuk paralel, bayangan yang dibentuk bersifat maya, tegak, dan besar, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Kemudian yang kedua yaitu cermin cekung, di mana cermin cekung ini juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, cermin yang bidang pantulnya melengkung ke dalam. Bila berkas sinar sejajar sumbu utama dijatuhkan ke sebuah cermin cekung, maka sinar pantulnya akan mengumpul atau konvergen. Sifat bayangannya nyata, terbalik, dan diperkecil. Contohnya seperti pemantul senter, lampu sorot, dan sendok. Kemudian, sinar istimewa cermin cekung ini, yaitu sinar datang sejajar, sumbu dipantulkan menuju titik fokus cermin. Sinar melalui titik fokus cermin dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar melalui pusat kelengkungan cermin dipantulkan kembali ke arah semula. Yang ketiga yaitu cermin cembung, merupakan cermin yang bidang pantulnya melengkung keluar. Bila berkas sinar sejajar sumbu utama dijatuhkan pada cermin cembung, maka berkas sinar akan dipantulkan menyebar atau divergen seolah-olah berasal dari titik fokus. Bayangan yang dibentuk bersifat maya, tegap, dan diperkecil. Sinar istimewa cermin cembung diantara lain yaitu sinar datang sejajar sumbu utama, cermin dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus cermin. Sinar datang menuju titik fokus cermin dipantulkan sejajar sumbu utama, sinar menuju pusat kelengkungan cermin dipantulkan ke arah semula. Lensa sferis. Lensa sferis penting sekali dalam biooptik. Lensa sferis adalah lensa yang memiliki bentuk irisan bola baik cembung pada bagian luar maupun bagian dalam. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Ada beberapa macam lensa sferis. Yang pertama adalah lensa konveks atau lensa cembung. Untuk mengumpulkan berkas sinar yang terdiri di atas, yang pertama adalah lensa bikonveks atau cembung ganda. Yang kedua ada lensa plane konveks, yaitu cembung datar. Yang ketiga ada konkav konveks, yaitu cembung cekung. Ada sifat lensa cembung, yaitu yang pertama, sinar datang sejajar, sumbu utama lensa dibiaskan menuju titik fokus lensa. Yang kedua, ada sinar datang menuju titik fokus lensa dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, ada sinar datang menuju titik pusat optik diteruskan tanpa membias. Sifat bayangannya tergantung pada letak bendanya. Yang kedua ada lensa cekung atau divergen. Lensa negatif atau lensa menyebar adalah lensa yang bagian tepinya lebih tebal daripada bagian tengahnya. Cahaya yang datang sejajar pada seolah-olah dari titik fokus kedua yang berada pada sisi datang lensa. Yang pertama ada lensa bikonkav, yaitu cekung ganda. Yang kedua ada lensa plane konkav, yaitu cekung datar. Yang ketiga ada konveks konkav, yaitu cekung cembung. Ada sinar istimewa lensa cekung, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus lensa. Ada sinar datang menuju titik fokus lensa dibiaskan sejajar sumbu utama lensa, dan sinar datang menuju pusat tidak dibiaskan. Bayangan yang terbentuk selalu bersifat maya, tegak, diperkecil. Mata ada 3 komponen dasar penglihatan. Yang pertama, mata memfokuskan bayangan pada retina. Yang kedua ada sistem syaraf mata memberi informasi ke otak. Yang ketiga ada korteks penglihatan menganalisis penglihatan.
Ada bagian mata, yaitu kornea, aqueous humor, pelapis lensa, pusat lensa, dan vitreous humor. Ada daya akomodasi. Dalam hal memfokuskan objek pada retina, lensa mata memegang peranan penting. Kornea mempunyai fungsi memfokuskan objek secara tepat. Kemampuan lensa mata untuk memfokuskan objek disebut daya akomodasi. Jika benda terlalu dekat ke mata, lensa mata tidak dapat memfokuskan cahaya pada retina dan bayangannya menjadi kabur. Titik terdekat di mana lensa mata memfokuskan suatu bayangan pada retina disebut titik dekat atau punctum proximum. Benda dekat dengan lensa mata menebal, titik dekat mata normal 25 cm. Ada ketajaman penglihatan atau visual acuity. Visual acuity merupakan nilai kebaikan sudut terkecil di mana sebuah benda masih kelihatan dan dapat dibedakan di klinik visus. Di fisika resolusi mata secara matematik, visus dinyatakan dengan V D kecil per D besar. Dengan D kecil, jarak yang dilihat penderita, dan D besar, jarak yang dapat dilihat oleh mata normal. Contoh V20/30, ini berarti penderita dapat membaca huruf pada jarak 20 VT, sedangkan bagi mata normal pada jarak 30 VT. Selanjutnya saya pindahkan ke Ais. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada medan penglihatan. Mata dapat melihat ke arah horizontal secara maksimal dan dapat melihat ke arah vertikal secara maksimal, disebut dengan medan penglihatan. Untuk mengetahui besar atau kecilnya medan penglihatan digunakan alat parimeter. Dengan alat parimeter, medan penglihatan vertikal 130, sedangkan medan penglihatan horizontal plus 155. Aplikasi dalam bidang kesehatan, yaitu ada kacamata anti radiasi. Apa itu kacamata anti radiasi? Kacamata anti radiasi adalah kacamata yang didesain khusus untuk melindungi mata dari radiasi yang datang dari layar komputer, telepon genggam, serta sinar matahari. Radiasi sinar ultraviolet atau UV. Sinar UV dari matahari adalah salah satu bentuk radiasi yang paling banyak ditemukan. Di antaranya UVA, UVB, dan UVC. Radiasi sinar UV dapat mengakibatkan fotokeratitis, yaitu peradangan kornea mata akibat paparan sinar matahari terlalu lama. Semakin lama terpapar radiasi UV, semakin tinggi resiko terkena katarak. Keunggulan kacamata anti radiasi. Yang pertama, memiliki lensa yang mengandung anti radiasi sehingga mampu menyerap gelombang mikrofrekuensi rendah. Yang kedua, teknologi pelapisan vakum ion yang canggih dan datang oleh radiasi elektromagnetik sehingga tidak memiliki efek buruk bagi mata. Yang ketiga, memiliki fungsi penetrasi dan penyerap sehingga membuat mata kembali segar. Yang keempat, mencegah mata dari sinar berbahaya dari layar gadget seperti sinar biru dan sinar UV. Selanjutnya, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.